Shalom semuanya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita naikkan pujian yang mengatakan banyak yang Kau perbuat.
hari sepanjang minggu ini Tuhan. Bila kami ada saat ini tempat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan karena buatan kakak kami, bukan karena hebatnya kami Tuhan. Ini semata-mata Tuhan pemberian dari Engkau Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan selalu bersama menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, kami tahu Tuhan, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang setia. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Saat kami lemah, Tuhan kuatkan kami Tuhan. Saat kami sakit, ya Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami. Dan saat ini Tuhan, jika kami masih lemah Tuhan, Tuhan kuatkan setiap kami Tuhan. Dan yang sakit juga Tuhan, Tuhan sembuhkan saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Pada hari ini Tuhan, pagi hari Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami mau datang ke tempat ini. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan kami yang layak kami sembah Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau menjadikan kami puji mata-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hanya syukur kami memuji, kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh bersama kami dan membawa kami kembali di tempat ini penuh dengan kekuatan kesehatan yang sempurna dari Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sungguh merasa kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengambil bagian di tempat ini, yang berkhotbah, yang memimpin pujian, singer, pemain musik dan semuanya Tuhan, jemaat yang di tempat ini. Tuhan urapi kami Tuhan, urapi kami. Ya Tuhan, layak ke setiap kami Tuhan datang ke tempat ini Tuhan untuk meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan saat itu Tuhan, kami lebih lagi mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari kedatangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Haleluya. Ada sukacita semuanya, amin. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi
dipersilahkan. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Nah, saya 2 minggu tidak datang. Ya, mungkin ada yang bertanya, kemana Pak Matius? Pak Matius sehat-sehat saja. Amin. Jadi memang saya kurang sehat ya. Saya 2 minggu ini kurang sehat. Apakah saya terkena COVID? Ya tentu tidak ya. Kenapa saya katakan tidak? Jadi bukan berarti orang sakit itu semuanya terkena COVID ya. Atau ada batuk sudah COVID, atau badan panas sudah COVID, ataupun penciuman tidak ada juga COVID, atau tidak merasa dan makan tidak merasa pahit manis itu sudah dibilang COVID, itu tidak juga ya. Karena saya juga sudah tanya-tanya ke dokter-dokter, bukan berarti kita makan tidak terasa itu sudah dianggap COVID, atau penciuman tidak ada itu juga sudah dikatakan COVID, itu tidak juga ya. Jadi saudara jangan takut ya. Hari-hari ini ya memang banyak yang meninggal. Saya juga sedikit takut waktu itu di depan rumah saya, Pak Hasan itu orang di dinas pendidikan, dia meninggal ya. Dia meninggal. Saya tanya sakit apa? COVID, kan mati karena COVID. Jadi sebenarnya pada waktu dia dites ya, dia dinyatakan COVID. Tapi harus di infus, dia mau mencari darah golongan O, ada golongan darah O, tapi harus orang yang sudah sembuh dari COVID. Jadi susahnya itu, akhir dia bukan mati karena COVID, mati karena ketakutan saudara ya. Banyak hari-hari ini orang bukan karena COVID ya, mati karena ketakutan. Saya tahu kita semua ini pasti banyak yang takut, termasuk saya ya, takut. Kenapa? Ya karena tiap hari kita lihat ambulan terus orang meninggal tuh. Yang di tempat lain juga ya, di Jakarta loh itu sampai orang mengubur mayat orang yang mati sampai malam-malam ya, pakai lampu ya, situ ada. Jadi yang mau saya sampaikan di tempat ini, jadi terima kasih sebelumnya juga buat Bapak Gembala ya. Bapak Gembala saya telepon, Pak, saya bilang saya kurang sehat Pak, saya bilang kan. Saya dengan kemarin kan ada Bapak Gembala ada kasih obat sama jemaat-jemaat juga kan ya, kurang sehat. Saya pikir udahlah saya coba kan diantarnya oleh Bapak Gembala. Terima kasih Pak ya. Jadi dikasih obat, akhirnya ya yang namanya sakit tidak langsung ya, itu minum langsung sembuh. Ya, jadi saya memang agak lemah badan, tapi makan kuat. Heran saya itu. Jadi makan kuat. Jadi kan saya makan kuat. Jadi Pak Gembala bilang bagaimana dia, Pak Gembala nelpon saya berkali-kali, bahkan ngajak saya ke dokter. Saya bilang tidak usah Pak, saya bilang kan ya tidak usah lah, saya minum bertahan dengan obat saja, saya bilang dengan vitamin. Jadi ada vitamin A, B, C, D, E, F ya. Jadi banyak anak saya belikan vitamin, benar itu berapa botol kan, ada A itu Pak, vitamin A itu B, udahlah sampai vitamin F. Tapi dia baik sih untuk menambah imun dia bilang kan. Tapi yang lebih paling bagus tuh yang saya rasakan itu vitamin F, yang paling mantap itu kasetnya luar biasa. F itu firman Tuhan, amin. Ya itu dia. Jadi imun boleh kita tambah, tapi terlebih lagi yang saya mau katakan sebagai orang percaya, iman kita itu yang perlu kita tambahkan, amin. Itu yang menjadi kekuatan kita. Saya pikir kalau hanya obat, ya saya jujur saya juga ada itu ya kita ya wajar lah ya kita takut. Dan saya juga itulah yang menjadi kekuatan saya karena firman Tuhan ya, saya satu. Dan jadi hari ini banyak orang yang meninggal bukan karena sakit. Jadi sakit ini, jadi orang itu kalau ya panas
seperti saya bilang beresin dan sebagainya, belum tentu orang tuh COVID ya. Jadi jangan takut ya jemaat, untuk khusus untuk jemaat GBI Natuna, jangan takut ya. Karena yang meninggal itu karena mati ketakutan. Amin. Itu benar. Jadi firman kita percaya dalam firman Tuhan dalam Markus pasal 4 sampai ke 40 ayat. Ya, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, hari-hari ini kita banyak takut. Kita takut karena orang mati itu karena takut. Kenapa? Karena firman Tuhan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Hari-hari ini kita memang kurang percaya karena kita oleh sebabnya ya karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberi kekuatan ya. Amin. Kalau yang jauh dari Tuhan itu iblis selalu itu menakut-nakuti. Iblis selalu menakut-nakuti dan selalu mengatakan yang ya sampai kita justru kenapa kalau kita ditakuti ya imun kita itu tadi turun makin lemah ya memang jadi kita, akhirnya kalau orang yang tidak kuat ya bisa-bisa itu langsung gitu ya itu harus kuat. Jadi terima kasih saya masih kuat hari ini. Sebenarnya saya tidak apa-apa ya, kemarin karena saya tidak 2 minggu saya tidak datang dan tidak ibadah keluarga, jadi tidak juga saya sakit parah-parah, cuma itu atas pertimbangan saya karena ada yang saya yang mungkin saya pikir yang saya tidak datang dulu ya, karena kalau saya dipaksakan ya masih bisa sebenarnya, tapi kalau malam minggu pertama saya itu tidak bisa karena cirit-cirit itu luar nggak bisa, itu memang jelas nggak bisa ya minggu pertama, tapi minggu yang ini yang kemarin itu sebenarnya saya sudah bisa, tapi saya pertimbangkan semuanya, jadi saya pikir Pak Gembala juga mengerti ya. Nah, saya lebih baik saya pilih tidak datang. Jadi pada hari ini saya mau katakan saya sehat dan tidak apa-apa ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan kita sebagai orang percaya, jadi lebih kita harus dekat kepada Tuhan hari-hari ini. Jadi kita kita harus ya, karena kita dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhan lah ya, karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita, hanya Tuhan yang dapat memampukan kita dan membawa kita kepada sesuatu yang benar ya. Kalau kita ke tempat lain ya kita pasti kita dengar semuanya tidak baik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita jangan takut ya. Jadi firman Tuhan dalam Alkitab ini lebih dari 3.000 mengatakan jangan takut. Jadi kenapa kamu tidak percaya? Jadi kita itu jangan takut hari ini. Ya memang kita dengar, boleh kita dengar, tapi kita jangan takut. Jadi kita orang percaya anak Tuhan pasti dijaga Tuhan ya. Jadi saya baca satu ayat di Yesaya pasal 41 ayat ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saya percaya kita dapat di semua dimenangkan. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, terima kasih Pak Matius, kesaksiannya kita diberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian menyatakan kusiapkan hatiku Tuhan. Kita siapkan hatiku Tuhan.
Benar Tuhan, seperti pujian mengatakan, firman itu pelita dalam hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami Bapa. Firman-Mu menjadikan segala. Firman-Mu menjadikan kami hidup. Firman-Mu menjadikan kami kuat. Firman-Mu menjadikan kami hidup yang berpengharapan. Firman-Mu yang menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Firman-Mu yang memberikan sumber segala berkat. Firman-Mu yang berkuasa menguasai segenap hidup kami, dulu, sekarang, hari ini, dan tidak pernah berubah. Kalau sebab itu Tuhan, kami sebagai orang-orang yang beriman, kami selalu bangga, dan kami selalu bersyukur, dan kami selalu bersukacita atas segala berkat firman Tuhan yang selalu tersedia bagi kami, yang selalu disiapkan bagi kami di setiap saat. Firman-Mu adalah sebagai makanan rohani kami, sehingga kami di tengah-tengah dunia kegelapan ini, kami hidup dan kami kuat, sehingga kami ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala goncangan, segala persoalan, segala tantangan, dunia yang dipenuhi dengan segala penyakit sampar, penyakit menakutkan, penyakit yaitu beraneka ragam. Tetapi firman-Mu ada dalam kami tetap berdiri teguh dan tegak, kami diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menikmati berkat firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Bapa di surga dari Yesus Roh Kudus menguasai ruangan ini dan ruangan hati pikiran kami, dan kami sehingga sungguh dipenuhi dengan berkat-Mu yang melimpah. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-Mu melewati firman-Mu, dan darah Yesus menyucikan, menguduskan hidup kami, sehingga kami layak hari ini menerima berkat Allah yang suci dan kudus adanya, dan masuklah tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal pertengahan sampai akhirnya firman-Mu saat ini yang kami akan renungkan. Setiap umat-Mu yang mendengarkan firman, Tuhan buka mata hati, mata rohani, mata hikmat, mata pengetahuan akan segala kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua diberkati Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus sebagai kuasa setan, kuasa roh jahat, roh iblis, roh dunia, dan roh segala kegelapan yang tidak selalu suka dan tidak senang melihat anak-anak Tuhan datang menerima berkat daripada Tuhan. Kami berdoa sehati dalam nama Yesus, kami perintahkan keluar dari hati pikiran kami dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kuasa-Mu menyertai kami, urapan Bapa di surga dari Yesus Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga kami semua diberkati. Saat ini Tuhan berfirman-Lah kepada kami dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, baik, saya ucapkan shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup luar biasa Bapak Ibu. Tadi melewati kesaksian hambanya Pak Matius menyaksikan, yaitu Allah yang kita percaya, iman kita itu yang luar biasa. Maka kita selalu berlomba, selalu berlari untuk mencapai, yaitu iman kita yang luar biasa. Jangan selalu menunggu yang biasa. Di akhir zaman ini dan di dunia sekarang ini yang biasa-biasa mungkin sudah tidak laku lagi, tapi yang bisa berlaku, yang bisa tampil, dan bahkan yang bisa ada nilainya itu yang luar biasa. Terima kasih juga atas pengurus gereja dan Gembala Sidang tempat ini hari ini yang memberikan waktu kesempatan bagi saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Sarindu hari ini mengajak kita semua melihat nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang terdapat dalam surat Paulus, yaitu di Efesus pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan yang ke-16.
dengan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Baik, kalau sudah dapat firman Tuhan ini, kita akan baca bersama-sama yang terdapat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan yaitu ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang berbunyi demikian, kita akan baca 1, 2, dan 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebab bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dalam Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk meneguhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Amin. Sampai jauh di sini nas firman Tuhan yang akan kita renungkan, yaitu dengan singkat di pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengangkat tema yang singkat yang dikatakan bahwa praktek dan tanggung jawab hidup orang Kristen. Praktek dan tanggung jawab hidup orang Kristen ini yang sangat dituntut di akhir-akhir sekarang. Ada banyak orang bilang kan akhir zaman, iya juga. Praktek-praktek hidup kita di akhir-akhir sekarang ini yang memang kita dituntut, suka tidak suka, mau tidak mau, untuk menempatkan diri. Bagaimana orang yang ditakuti dan bahkan ketakutan sampai mati, kata kesaksian Pak Matius tadi. Betul, orang banyak takut itu karena ketakutan. Orang-orang ketakutan itu belum adanya corona, orang ketakutan itu bisa pingsan sendiri kalau dia takut. Apalagi sudah dengar ketakutan corona yang sangat-sangat ditakuti. Sedangkan orang hanya baru takut. Bahkan
Kalau orang yang ada mengidap darah tinggi apa segala, jantung, ada getaran sedikit saja dia pingsan. Itu kami dulu di komplek Agape itu ada salah satu mahasiswa dulu, dia memang jantungan. Kardus jatuh, dia pingsan. Dengar sesuatu yang lain, dia duluan pingsan. Nah, padahal kardus jatuh itu hal yang tidak mungkin mematikan orang dan membahayakan. Tetapi kenapa dia pingsan? Ya, itu tadi. Karena ada bawaan yang lainnya juga. Itulah sebenarnya segala sesuatu yang menakutkan itu memang membahayakan dan bahkan juga membinasakan orang. Baik, tetapi Tuhan berkata seperti Pak Matius tadi katakan, Tuhan Yesus selalu berpesan praktek hidup yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus luar biasa. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, hendaklah engkau menjadi saksiku di Yudea, Samaria, bahkan sampai di seluruh ujung bumi. Saksi apa? Yaitu saksi praktek hidup yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yang satu sisi bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya, jangan takut, sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, sebab aku ini adalah Tuhanmu. Inilah praktek hidup yang harus dicontoh. Tuhan Yesus katakan bahwa hidup orang Kristen itu harus mengikuti praktek yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Maka oleh sebab itu, bahwa praktek-praktek itu sungguh sangat terlalu banyak praktek hidup orang Kristen. Tuhan Yesus katakan menjadi teladan Tuhan Yesus. Artinya kita mengikuti caranya Yesus. Yesus tidak pernah takut sekalipun dia berhadapkan dengan maut, kematian. Tidak pernah takut segaris pun atau sedetik pun, tidak pernah takut. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh dan bahkan dia tidak pernah terlalu khawatir menghadapi segala persoalan yang begitu banyak yang dihadapi. Dia memberikan contoh sebagai teladan praktek hidup. Maka di sini saya mengatakan, mengangkat tema yang dikatakan praktek dan tanggung jawab hidup orang Kristen. Yang dikatakan bagaimana sih praktek dan tanggung jawab orang Kristen itu yang dituntut atau yang harus dilakukan. Karena praktek ini adalah hal sangat penting. Bapak Ibu mungkin pernah dengar, kalau namanya orang setelah kuliah mengikuti yaitu praktek, maka sebelum dia diwisuda dia harus ikut praktek dulu. Kalau gagal prakteknya akhirnya tidak jadi wisudanya. Artinya saya berpikir begini juga, hidup kita ini, iman kita ini, praktek hidup orang Kristen, kalau dia tidak lolos prakteknya, jangan mimpi mungkin mau naik kelas ke surga. Tidak diwisuda nanti. Tidak dapat kalau Yesus yang wisuda murid-muridnya itu mendapatkan dijanjikan mahkota. Nah, baik. Itulah sebabnya bahwa bagaimana hidup orang, praktek orang percaya kepada Tuhan, praktek hidup orang Kristen. Di situ yang pertama yang ditekankan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati. Yesus memberikan contoh praktek yang luar biasa. Sekalipun dia tahu segala-galanya, sekalipun dia mampu segala-galanya, dia diuji dan diuji, dia tetap menunjukkan kerendahan hati. Tidak terpancing. Tetapi kalau kita kadang-kadang sedikit dicungkilnya, waduh, bukan praktek rendah hatinya yang keluar, tetapi praktek harimaunya yang mengaum. Tetapi itulah sebabnya yang perlu kita pelajari hari ini, bahwa di situ dikatakan ayat yang kedua, dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati ini adalah menguasai segalanya. Kalau orang memiliki kerendahan hati, pasti ada lemah lembutnya. Kalau orang memiliki kerendahan hati, pasti memiliki kesabaran. Kalau orang memiliki kerendahan hati, pasti memiliki kebaikan. Maka di situ ujungnya tadi
dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itulah praktek hidup yang diminta, yang diberikan contoh oleh Tuhan Yesus kepada orang yang percaya. Dasarnya dulu rendah hati. Tidak mungkin orang kalau tidak rendah hati lalu dia sabar, betul tak? Tidak mungkin orang kalau tidak memiliki kerendahan hati lalu melakukan tindakan lemah lembut. Karena itu sumbernya dari rendah hati. Baru orang itu lemah lembut, sabar. Bahkan di Galatia 5 itu sampai dikatakan di situ ada 9 buah roh. Sampai dia bisa menguasai diri, bisa menunjukkan segala kasih dan segala kemurahan. Baik, itulah dikatakan kenapa hal yang sangat ini, bahwa praktek yang pertama yang sangat dilakukan harus dituntut, yaitu Tuhan Yesus sangat rendah hati. Maka orang yang pengikutnya, orang Kristen, hidup mengikut teladan Yesus, punya kerendahan hati. Maka dikatakan dalam Amsal 18 ayat 12 berkata, karena dikatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi sangat hal luar biasa apabila Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kerendahan hati. Itu nilainya besar. Saya tidak tahu apakah nilainya dari mana. Ini kesaksian singkat. Saya kalau di Pontianak, pimpinan saya itu dunia COVID ini, semua hamba Tuhan dari kota, desa, dan seluruh pelosok tanah air, gereja GKPKB, kalau mau ketemu pimpinan saya di Pontianak, ada anak buahnya kasih tahu bahwa si A datang, karena tempat tinggalnya kan di atas. Dia bilang, suruh dia mandi dulu, bersih di bawah apa segala. Kalau sudah mandi baru boleh ngadal. Tapi beda, kalau anak buahnya datang, Pak Selu datang, silakan naik. Saya berpikir, di mana mata mereka melihat kondisi saya yang seperti ini? Sampai ada kawan-kawan beberapa bulan yang lalu sampai tersinggung tidak mau makan di rumahnya. Dan mereka kasih tahu saya, ada kawan-kawanmu tersinggung katanya. Dia sampai tidak mau makan, disiapkan makan dia tidak mau. Mungkin ya. Itulah sebabnya kenapa? Karena orang yang memiliki kerendahan hati, di situ ada otoritas Tuhan. Di situ orang tidak lagi ragu bahwa ini manusia yang paling aman dan memiliki kualitas. Otoritas Tuhan ada padanya. Maka kalau otoritas Tuhan ada pada diri kita, ya kita ini jangan terlalu takutlah dengan corona. Kami Kelurahan Sanggukurun diisukan. Tempat pelayanan saya itu hampir tiap hari katanya dijemput karena saya sendiri bilang tidak ada melihat yang itu. Bahkan kemarin mau bilang bulannya mau masyarakat hancurkan di sana. Kalau tidak ada polisi hancur ludes. Kenapa? Itu dibesar-besarkan. Orang ini dari sejak dulu memang penyakitnya itu. Setelah sakit dibawa ke rumah sakit, lalu dibilang corona. Corona dari mana? Tinggal di hutan sana, di kampung, tidak pernah keluar masuk, tidak pernah terima tamu. Kan bertentangan dengan teori corona. Corona itu teorinya saya salam dengan Pak Matius, kalau dia kena corona saya kena. Saya ngomong berhadapan dengan dia, kan ini teori yang pasti, yang jelas dari Badan WHO mengatakan seperti itu ya. Masa orang tinggal sendirian di hutan tiba-tiba corona dari mana? Maka kalau tidak ada polisi hancur kemarin mobil ambulan, masyarakat mau bakar. Inilah sebabnya. Itulah makanya praktek-praktek ini, bahwa sekarang yang harus menunjukkan praktek hidup yang sesungguhnya, yaitu Tuhan minta dan Tuhan sudah ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk kita di tengah-tengah dunia ini, saya bertanya kemarin, kenapa kalau orang lihat seperti Pak Matius bilang,
Jalur kami si Jagung itu banyak yang mati di bulan-bulan ini. Mati terus banyak. Tetapi ada yang kayak pesta, duduk berkerumunan, kok tidak dilarang? Kenapa pertanyaannya di gereja yang mau menghadap Tuhan dilarang oleh pemerintah? Harus pakai protokol dan lain sebagainya. Kalau di gereja saya yakin tetap aman. Siapa yang pergi di gereja tidak mungkin tidak mandi. Ada nggak yang tidak mandi? Bahkan selain mandi, dia perlengkapan dengan segalanya, dengan imannya. Lalu orang bilang, kok ini salah? Sekarang di Singkawang ini gereja hanya Pak Penjerta Jepri dengan gereja saya yang masih terbuka. Yang lain unlight lagi gitu. Dilarang pemerintah, harus on-load semua. Pertanyaannya, apakah jemaat itu semua pakai namanya HP Android? Lalu kedua, apakah pertanyaannya semua punya uang kuota? Kemarin anak-anak sekolahnya banyak yang tidak lulus gara-gara belajar online. Bukan online yang dipelajari, tapi tak apa-apa yang dilihat di HP-nya. Baik, tetapi berbahagia Bapak Ibu Saudara saya hari ini bahwa kita di tempat ini menunjukkan praktek hidup orang Kristen yang sesungguhnya, yang dengan keberanian kita melangkah. Kalau kita berbicara masalah jaga jarak dan lain sebagainya, ke pasar bukan jaga jarak lagi, tapi senggol mantap begini ya. Lalu sedangkan di gereja punya aturan, bahkan bersih-bersih. Hantu virus corona mana lagi yang mau hinggap? Mau masuk mandi, sebelum pergi mandi pakai bersih, mungkin ada yang lebih daripada satu sabunnya. Udah sampo pakai sabun tubuh lagi. Kalau saya sih biasa satu saja cukup. Ya karena dikatakan sudah aman. Baik, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa praktek hidup orang Kristen ini sekarang harus muncul. Tidak takut. Kami di sana itu didatangi semua pospei, semua gereja di Kelurahan Sanggukur didatangi oleh polisi, oleh petugas kelurahan. Giliran mereka mau datangi saya, Pak Lurahnya bilang, itu urusan orang tua itu jangan diganggu, biarkan dia. Saya bilang, saya ini juga tidak mau mati, Pak. Justru karena saya tidak mau mati, lebih baik saya daripada mati konyol, saya mati bersama dengan Tuhan saya. Saya mengajak umat saya mati bersama dengan Tuhan, lebih ada mungkin manfaatnya dibanding mati konyol. Itulah sebabnya kita menunjukkan keberanian juga. Praktek hidup orang Kristen harus berani. Tuhan Yesus tidak pernah takut. Diperhadapkan dengan segala macam, dia tidak pernah takut sampai dia pesan dengan murid-muridnya, janganlah takut aku ini. Nah, jadi kalau ada yang takut, ya biasa-biasa saja, semua ada takut. Tapi kalau takut ada Tuhan, justru jadi bangga. Saya ini takut. Ada Tuhan saya, semangatnya maju lagi. Kenapa? Karena ada yang di belakang kita. Itu orang hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup di luar daripada Tuhan, kalau datang ketakutan, pingsan konyol. Tapi orang yang ada dengan Tuhan, saya takut, saya takut. Ingat ada Tuhan saya, saya tidak takut. Ini Tuhan saya di belakang. Ini dia. Itulah praktek yang memang sesungguhnya yang suka tidak suka dan mau tidak mau kita lakukan sebagai orang percaya. Baik, berikutnya dikatakan begini. Bagaimana praktek dan tanggung jawab hidup orang Kristen? Tanggung jawabnya gitu, prakteknya satu tubuh dan satu roh. Itu satu tubuh dan satu roh. Di mana menyatukan tubuh kita? Di mana menyatukan roh kita? Saat kita datang di gereja, kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Roh kita disatukan di situ. Ada kesatuan roh. Saya sangat senang memang bahasa orang karismatik itu. Sebenarnya umat itu harus berbahasa roh dan juga harus ada menerima baptisan Roh Kudus. Karena itu adalah hal sangat penting. Ya, ada baptisan air, tapi ada juga baptisan Roh Kudus. Kapan kita mau dibaptis Roh Kudus? Apakah di jalan-jalan? Oh enggak.
Saat kita sujud sungguh-sungguh melakukan praktek memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, sehingga kita mendapat yang namanya urapan Roh Kudus. Kita diurapi oleh Tuhan, kita dibaptis oleh Roh Allah. Itulah sebabnya kita mendapat kekuatan yang baru. Maka Tuhan Yesus memberikan contoh. Saat dia sedang ada ketakutan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai meneteskan darah keringatnya. Setelah itu dia mendapat kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kekuatan yang lama itu sudah tidak laku, tetapi sekarang harus kekuatan baru yang sanggup menghadapi tante krono. Itulah sebabnya yang mau kita tunjukkan bahwa praktek hidup kita itu dikatakan ayat yang keempat dan ayat yang keenam berkata demikian, bahwa praktek hidup orang percaya, orang Kristen itu satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Yang terkandung dalam panggilan, kita dipanggil satu pengharapan. Kita dipanggil untuk menjadi satu roh, satu tubuh. Bukan tubuhnya yang diambilkan lem lalu ditempel begini, tidak. Tetapi satu tubuh, satu roh. Di mana kita menyatukan tubuh itu? Saat kita bersekutu, saat kita bersama-sama di gereja ini, menunjukkan bahwa kita satu tubuh, satu roh untuk memuliakan Tuhan. Sehingga disitulah praktek hidup yang memang sangat jelas yang harus kita lakukan. Ada juga yang berkata dengan saya waktu saya menginjili mereka, dia memang sudah Kristen dari nenek moyangnya. Dia bilang, ya Pak, kami tidak perlu, walaupun saya tidak di gereja, tapi saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Dia bilang, begitulah. Ya itu yang lama, iya. Tapi yang baru saya bilang, bukan begitu. Kalau yang dulu memang iya, tapi kalau sekarang bukan begitu, tidak laku lagi yang kayak begitu. Bagaimana saya bilang dalam Yakobus itu, setan-setan juga percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, tetapi dia tidak mau taat. Baik, di situ dikatakan bahwa praktek hidup tadi dikatakan ayat yang keempat dan keenam berkata, dan kelima dilanjutkan begini: satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dalam Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu luar biasa bahwa kita menunjukkan praktek hidup kita ini yang sangat luar biasa, yang tidak salah. Kenapa? Apabila kita satu roh, satu baptisan, satu iman, satu tubuh, jadi Allah kita itu di atas semuanya, mengatasi Allah-Allah orang sana, mengatasi semua segala-galanya. Kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka dikatakan semuanya itu tidak ada tandingannya dengan Tuhan kita, tidak ada tandingannya dengan Allah kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita menunjukkan praktik yang luar biasa dalam kehidupan kita. Berikutnya dikatakan praktek hidup orang Kristen atau orang percaya kepada Tuhan dan tanggung jawabnya. Berikutnya dikatakan yang saling melengkapi dalam pekerjaan sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Di mana kita saling melengkapi dengan iman? Yaitu tadi ada wadah. Maka kalau gereja nanti sudah bertumbuh dan berkembang, di situ ada ruangan konseling, ada ruangan wadah ini, wadah itu, dan tenaga-tenaganya harus sudah siap, yang saling melayani, saling melengkapi. Nah, di situ sudah katakan bahwa praktek yang harus yang dilakukan di situ bahwa saling melengkapi dalam pekerjaan sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Ayat 12 dengan 13 berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lalu dikatakan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa di situ dikatakan bahwa praktek dan teladan Yesus yang memang diberikan contoh kepada kita. Di situ dia memiliki kesatuan intim dengan Bapa di surga. Dia memiliki hubungan yang sangat intim. Maka di sini dikatakan Tuhan Yesus mengerjakan segala pekerjaan Bapa. Itu bahasa Tuhan Yesus, aku mengerjakan segala pekerjaan Bapa yang memerintah aku kepada kerjaan di muka bumi ini. Itulah sebabnya di situ dikatakan saling melengkapi dalam pekerjaan sampai mengetahui hal yang benar. Dari mana hal-hal yang benar itu yang bisa kita ketahui? Yaitu bersumber daripada Allah. Karena Allah itu benar. Sumber informasi yang daripada Allah melewati firman-Nya yang memberikan sumber-sumber pengetahuan yang benar kepada semua orang. Sehingga di situ dikatakan bahwa saling melengkapi. Ayat 12 dengan 13 tadi dikatakan sangat luar biasa. Mereka saling melengkapi. Jangan saling mengurangi. Yang udah mau ada dikurangi satu, jadi nanti berkurang dan terus berkurang. Sehingga juga mungkin bahasa Malaysia lama-lama dia juga tidak berdaya, lama-lama tidak berguna. Tetapi di sini saling melengkapi itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus melewati Efesus, suratnya di Efesus ini, yang dikatakan saling melengkapi dalam pekerjaan sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Jangan makin rajin ke gereja, makin menjadi on, tidak tahu apa-apa. Makin rajin melakukan segala sesuatu, malah bukan tambah tahu, tetapi malah tidak tahu. Nah, ini memang harus banyak bertanya. Bertanya dengan Tuhan, bertanya dengan diri sendiri. Mengapa saya yang paling rajin berdoa tapi kok saya tidak tahu apa-apa? Mengapa saya rajin melakukan segala sesuatu kok hasilnya nihil tambah nil? Jadi harus banyak bertanya. Maka di situ dikatakan saling melengkapi. Mungkin kita menanya, jangan melihat label, jangan melihat orang itu yang tidak ada kayaknya ya ukurannya dengan kita, lalu ragu kita mau bertanya. Tuhan Yesus dengan anak-anak dia bertanya, dengan orang lumpuh dia bertanya, dengan orang buta dia bertanya, apa yang kamu mau daripada? Tuhan Yesus bertanya. Artinya disitulah mewujudkan kerendahan hati tadi. Mungkin saat kejadian segala sesuatu terjadi tidak ada yang lain, atau hanya mungkin yang dianggap kurang-kurang, atau orang buta yang ada di situ. Kita tanya juga orang buta. Jadi ini sangat menarik sebenarnya. Jadi membuat orang malu bertanya itu kan sesat di jalan. Itu bahasa nenek moyang yang tidak sekolah setengah hati. Malu bertanya cu, sesat di jalan. Malu makan perut lapar. Kalau dua-duanya dilakukan, ada kemungkinan hidup yang baik. Kalau udah sesat, tidak mungkin. Kesimpulannya kalau orang sesat di jalan, maka dikatakan bahasa orang Dayak itu dia bakalan mati rapa. Mati rapa itu apa? Mati di tengah jalan. Kan mati lapar, tidak ada tempatnya untuk dia bisa singgah. Tidak ada tempatnya untuk dia bisa makan. Kenapa? Karena dia memang malu mau makan, apalagi mau minta. Padahal Tuhan Yesus katakan, mintalah akan diberi, tapi jangan salah meminta juga. Orang nggak punya yang itu lalu kita minta yang itu, malah jadi masalah. Baik, inilah yang sebenarnya praktek yang memang harus dilakukan.
Maka itu praktek yang dilakukan di dalam jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu ayat 46 dan 47. Dengan sehati mereka bertekun setiap hari di bait Allah dan memecahkan roti bersama. Maka dikatakan setiap hari Tuhan mengadakan mujizat kepada mereka. Tiap hari mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Karena jemaat ini dengan sehati mereka berkumpul, bertekun, memecahkan roti bersama. Yang dikatakan tadi ada hubungannya saling melengkapi. Yang kurang-kurang dilengkapi dengan yang lebih-lebih. Yang tidak kuat dilengkapi dengan yang kuat. Itulah yang memang tidak gampang sih prakteknya dilakukan. Kalau dibicarakan gampang. Maka dikatakan ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Kalau kita tidak tahu, makanya nanya dengan yang tahu, supaya tahu kebenaran. Maka di gereja itu penasihat rohani itu banyak. Ada gembala sidang, ada pengurus gereja. Jangan lalu mempertanyakan mereka yang setiap diangkat, setiap ditempatkan oleh Tuhan. Jangan menanyakan titel dan macam segala, itu yang sangat keliru. Bertanya seperti Tuhan Yesus kan lakukan, yang harus kita juga lakukan. Orang buta dia tanya, apa yang kau mau padaku? Orang lumpuh begitu juga. Selalu akhirnya Tuhan Yesus katakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Tuhan tahu, kita bertanya dengan pohon misalnya. Maka nenek moyang kami itu suka sembahyang dengan pohon. Tetapi sebenarnya bukan, kalau kita tanya pohon itu sebenarnya bukan di situ Tuhannya, cuma salah tafsiran lalu pohon dijadikan Tuhan. Baik, berikutnya dikatakan begini. Praktek dan tanggung jawab hidup orang Kristen yang dikatakan berikutnya bahwa begitu dikatakan bukan lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa bukan sedikit juga orang Kristen dan suka bahkan senang disesatkan, betul tak? Datang tadi yang dikatakan angin pengajaran yang dengan segala kelicikan memberikan informasi kepada telinga mereka, sehingga mereka juga ikut tersesat. Tetapi praktek hidup yang benar orang Kristen, di situ dikatakan bahwa praktek hidupnya dia bukan seperti anak-anak yang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran atau rupa-rupa pengetahuan. Dan di situ dia sudah memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki iman yang teguh, dan pengetahuan yang benar. Sehingga datang yang punya orang kaya lain tadi, paling dia tersenyum, kau punya ini, dari mana sumbernya, tidak benar nih. Lalu mau ngangguk yang kita punya dan jelas-jelas sumbernya benar. Nah, jadi kita hanya orang yang bertanggung jawab, menunjukkan praktek hidup sebagai orang Kristen. Datang angin pengajaran yang dengan kelicikan yang tidak benar itu paling dia akan tersenyum. Dia bilang, ini tak dari mana sumbernya, dari apa berapa. Tetapi yang kita punya sumbernya adalah benar, dari Allah yang benar. Sehingga kita tidak terombang-ambingkan. Artinya dikatakan kuat dan kokoh. Bahkan di situ dikatakan sangat luar biasa. Di situ dikatakan bahwa memiliki kedewasaan penuh. Nah, jadi hidup ini memang harus suka tidak suka, mau tidak mau memang diakui dalam teori bahwa hidup itu harus mencapai kepada kedewasaan penuh. Bahkan diakui seluruh negara. Ada yang dikatakan usia kesekian dia dianggap dewasa. Ya betul, dewasa secara usia. Tetapi yang diminta di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang dewasa di dalam Tuhan
itu dikatakan memiliki tanggung jawab penuh. Itu prakteknya. Memiliki tanggung jawab penuh, maka di situ dikatakan dia tidak gampang diombang-ambingkan dengan segala angin dan rupa-rupa pengajaran-pengajaran yang lain. Kenapa? Karena dia sudah dewasa penuh. Ibarat air sudah penuh, mau diisi pakai apa lagi coba? Saya mau tanya. Dia bisa diisi, yang ada isinya di dalam dibuang dulu, baru dia bisa diisi. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sudah dipenuhi dengan pengetahuan yang benar di dalam Yesus Kristus, dengan iman yang sudah dipersatukan, satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, dan bahkan satu Tuhan, satu segala semuanya. Artinya itu sudah dianggap memiliki kedewasaan penuh dan tidak mungkin lagi bisa dimasuki dengan air yang manapun sekalipun warnanya bagus, karena tidak ada tempat lagi, karena sudah penuh. Jadi dikatakan kalau sudah dewasa penuh, maka dia menjadi orang Kristen yang memiliki tanggung jawab dalam hidup beriman. Maka dikatakan di situ yang sangat luar biasa, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia, melainkan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi penuh. Kita sudah dianggap penuh. Maka walaupun bagus ajaran yang lain, warna yang lain, airnya paling kita hanya tersenyum. Mau disimpan di mana lagi? Tidak ada tempat. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, itulah sebabnya bahwa kita hidup menjadi orang Kristen ini, kalau betul-betul kita yang sudah menunjukkan praktek dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, Tuhan memenuhi semuanya. Bahkan dikatakan sangat luar biasa, berpegang dan kebenaran di dalam kasih kita tumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kita bertumbuh dan terus bertumbuh. Di situ luar biasa bahwa kita selalu dikatakan bertumbuh di dalam segala hal. Jadi itulah kebanggaan kita datang kepada Tuhan, memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Baik, sebagai kesimpulannya Bapak Ibu dikatakan di sini bahwa praktek hidup dan tanggung jawab menjadi orang Kristen memang tidak gampang. Tetapi apabila kita sudah melakukannya, rasanya tidak terlalu berat. Untuk memulai yang sulit. Tetapi kalau kita sudah terbiasa melakukannya, itu rasanya tidak sulit. Segala pekerjaan, segala apapun bentuknya Bapak Ibu, memang segala sesuatu memulai yang sangat sulit. Tetapi kalau kita sudah menjalani, apalagi kita beriman, di tengah perjalanan ada ketakutan, kita teringat Tuhan, wah ada Tuhan di belakang saya, makin kita beraninya setengah mati. Tidak sulit, tapi hanya memulai yang sulit. Ini pengalaman yang saya alami. Tapi kalau kita sudah menjalani, melakukan segala sesuatu, bahkan kesulitan itu menambah pengetahuan bagi kita. Kesulitan itu justru menambah pertumbuhan dalam hidup kita, bukan mengurangi kekuatan, bukan mengurangi semangat kita. Itulah sebabnya sebagai kesimpulannya dikatakan ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan
tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita bertumbuh dan bertumbuh, itu janji Tuhan. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, kita akan bertumbuh. Tapi kalau tidak melakukan segala sesuatu, bagaimana bisa bertumbuh? Tidak mungkin. Tetapi orang yang selalu melakukan segala sesuatu, dia akan bertumbuh imannya. Baik, inilah kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini Tuhan menyertai dan berkati kita. Dan juga hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Itu sebagai contoh dan praktek kehidupan Tuhan Yesus, mempertaruhkan nyawanya, darahnya, tubuhnya yang dikorbankan untuk menyelamatkan bagi banyak orang. Maka oleh sebab itu, ya, Tuhan menyertai dan berkati kita. Firman singkat ya di pagi ini, Tuhan Yesus menyertai dan berkati kita semua. Kita menerima pertumbuhan demi pertumbuhan, hari demi hari yang kita alami. Saya tidak pernah mimpi. Dulunya, kemarin saya dengan Pak Pendeta Pak Jeffrey cerita, kalau kami dulu pelayanan susah, tidak ada kontribusi. Tapi kalau zaman sekarang pelayanan susah, tapi kontribusi selalu ada. Jadi yang mana lebih parah zaman kami dulu dibanding zaman sekarang? Tetapi kenapa kami tetap terus berjalan, menjalani kehidupan ini? Ternyata Tuhan tidak tutup mata. Kami tetap bertumbuh dan terus bertumbuh ke arah yang baik, ke arah yang benar, ke arah segala sesuatu di dalam Tuhan. Memang tidak gampang mempertahankan iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu singkat di pagi ini memberkati kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tetap berroh, tetap terus berbicara, memberkati setiap umat. Dan kurang lebih sekian menit atau setengah jam lebih kami berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap terus selamanya dalam hidup kami, menuntun, memberkati kami. Roh Allah yang telah bekerja dalam hidup kami, menginsapkan segala firman yang telah kami dengar, bahkan kami baca, kami renungkan bersama, sehingga kami tetap terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam kasih sesuai dengan kadar masing-masing. Kami tetap terus bertumbuh ke arah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Oke, waktunya saya kembalikan. Shalom, saudara diberkati. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyanyikan pujian selanjutnya, Salibnya. Haleluya. Salibnya
Apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita makan roti ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikian angkat cawanmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita minum anggur ini dengan iman kita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian sukacita. Bapa di surga, hamba berdoa dengan sungguh-sungguh di ruangan ini. Jika ada umat-Mu yang datang dengan membawa sakit penyakit, jenis penyakit apapun yang mereka derita, Tuhan, hamba berdoa, ulurkan tangan yang penuh ajaib dan kuasa itu, jamah, angkat, dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka telah disembuhkan dari sakit penyakit. Jika ada yang datang Tuhan dengan berbagai pergumulan hidup mereka, pergumulan masalah hidup mereka, Tuhan, hamba berdoa kepadamu Tuhan, pastikan
buktikan dalam hidup mereka bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka menjalani masalah mereka sendiri. Tapi Tuhan akan mengambil alih seluruh persoalan dan beban hidup mereka. Sehingga di pagi hari ini mereka diteguhkan, dikuatkan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan setiap beban dan persoalan hidup mereka, asalkan mereka sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup dan persoalan beban hidup mereka. Jika ada kekhawatiran datang karena tekanan ekonomi dan tekanan keuangan, sampai-sampai mereka kehilangan arah dan kehilangan tujuan, Tuhan, hamba berdoa, biar Engkau memberikan pengharapan kepada mereka, sehingga bukan karena makanan dan minuman yang mengkabulkan tujuan hidup mereka kepadamu Tuhan, sehingga mereka boleh kembali dan mengucap syukur. Apa yang telah ada pada mereka merupakan pemberian berkat-Mu ya Tuhan kepada mereka. Mereka boleh belajar mencukupkan itu, supaya hidup mereka ada ketenangan dan ada kepuasan. Ajari kami untuk hidup, belajar mencukupkan apa yang telah Tuhan beri. Karena kami tahu ketika kami mencoba untuk mencari kelebihan, ada begitu banyak tantangan dan rintangan akan pasti datang mengganggu rohani hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, penyertaan dan berkat-Mu hadir bukan karena jumlah kami banyak, tetapi karena hati yang terbuka, hati yang rindu, hati yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu di pagi hari ini hati kami semua terbuka. Berkati kami Tuhan, berkati hati-hati yang terbuka, berkati hati-hati yang membutuhkan Engkau dalam nama Yesus. Sehingga lewat ibadah perjamuan kudus di pagi hari ini, mata rohani kami dibukakan oleh Tuhan, bahwa hidup ini bukan karena roti saja, tetapi kami perlu firman Tuhan. Karena kami dipanggil Tuhan bukan untuk melihat hal-hal yang nyata di tengah-tengah dunia ini, tapi kami dipanggil Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar di tengah-tengah kesulitan dunia ini, agar dunia tahu dan percaya dan mereka pengharapan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami di pagi hari ini. Hamba berdoa juga Tuhan yang tidak sempat hadir, mungkin karena mereka punya kesibukan, mungkin karena ada yang sakit, mungkin karena ada urusan-urusan yang lain. Tuhan, kami berdoa dari ruangan ini, kami semua berdoa, biarlah Tuhan mengampuni mereka, supaya saat ini pengampunan Tuhan sedang berlangsung untuk mengampuni mereka, agar pada minggu-minggu berikutnya mereka dituntun Roh Allah sendiri datang di tempat ini untuk beribadah dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan seluruh hidup jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Hamba percaya Tuhan telah memberkati dan mengurangi, bahkan menyembuhkan seluruh jemaat yang hadir di sini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saya serahkan kepada yang memiliki pujian. Haleluya, kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk yang bertugas, saya persilahkan. Kita naikkan pujian mengatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbang
persembah-persembahan dari Ibu Lina Aprianti. Mari kita berdoa bersama kita. Bapa di dalam surga, kembali kami berdoa menyerahkan seluruh persembahan kami, setiap hati-hati yang telah tergerak untuk memberikan persembahan. Bahkan ada umat-Mu, beberapa umat-Mu di pagi hari ini mereka menerima berkat-Mu. Mungkin mereka bekerja selama seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, dan mereka tahu apa yang mereka terima 10% adalah milik Tuhan. Dan hari ini mereka boleh datang menyerahkan di dalam rumah-Mu Tuhan. Bapak hamba berdoa, biarlah Kau buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hidup mereka diberkati, rumah-rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka, tempat di mana mereka bekerja diberkati oleh Tuhan. Sehingga semakin hari hidup mereka semakin bertumbuh dan menikmati berkat-berkat-Mu. Ada kepuasan, ada keindahan ketika mereka setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua ini menopang mendukung pekerjaan Tuhan dalam gereja Dibina Tuhan yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus, hamba serahkan seluruh persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita menaikkan pujian, Aku Memuji Kebesaran. Disembuhkan, yang punya beban masalah Tuhan telah mengambil alih. Bahkan mereka khawatir oleh karena tekanan ekonomi dan keuangan. Saat ini Tuhan telah meyakinkan mereka bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai pada kami dari awal hingga di saat ini. Kami penuh dengan sorak-sorai. Kami hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan pengurapan-Mu yang baru atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih-Nya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang terus tinggal dan diam di dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan, usaha-usaha, bahkan seluruh jemaat gereja Dibina Tuna yang ada di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan
Amin. Kita berdiri, kita berdoa untuk pembangunan gereja. Bapa di surga, kami berdoa untuk pembangunan baru Geraha GBI Natuna, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mulai dari perencanaan, pembiayaan, pekerjaan, finishing, Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Biarlah rencana kami menjadi kerinduan Tuhan di tempat ini, sehingga semua itu berjalan sesuai kehendak Allah. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.